Dalam seri ke-145 ini didukung oleh para pemain Mas Sono sebagai Dang Acarya Siwanata, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Majapahit, juga bernama Wilwa Tikta, juga biasa disebut Tikta Wilwa. Dalam serat Pararaton, Majapahit juga ditulis sebagai Tikta Sripala. Majapahit mempunyai pusat pendidikan calon tanda, calon pegawai-pegawai istana, calon pangreh praja. Para siswa yang dididik di tempat itu nantinya diharapkan bisa bekerja mengabdi kepada raja maupun kepada negara. Mereka dibina, dibimbing untuk menjadi orang-orang yang handal dalam bidangnya masing-masing. Karena masyarakat manusia pada zaman Majapahit masih mengenal kasta, maka tidak semua orang dapat diterima menjadi siswa pusat pendidikan tersebut. Para siswa adalah orang-orang terpilih. Rasemi dan Rakuti ingin sekali mengikuti pelajaran di pusat pendidikan para calon tanda. Mereka sudah tiba di depan pintu gerbang, dan beberapa orang penjaga menahan mereka. Rasemi berusaha menanyakan segala sesuatunya dengan sopan dan ramah. Sementara Rakuti bersikap lain. Dia kelihatan kesal, dan tangannya sudah gatal menghadapi dua orang penjaga pintu gerbang yang sombong. Kalian tunggu di sini. Kalian tidak bisa langsung masuk sebelum dapat izin dari Bapak Dang Acarya Siwanata. Iya, di situ. Kalian harus duduk di situ. Biar kami akan menghadap Bapak Dang Acarya lebih dulu. Kalian duduk bersila di situ sampai kami datang kembali kemari. Duduk bersila? Mengapa kami harus menunggu dengan duduk bersila? Iya, itulah peraturan di sini. Terserah kalian mau ikut atau tidak. Maaf, Tuan Prajurit. Tentu saja kami akan ikut peraturan. Ayo Rakuti, kita tunggu. Sementara itu, Bapak Dang Acarya Siwanata, pimpinan pusat pendidikan tersebut, sedang memberikan pelajaran kepada siswanya. Bapak Dang Acarya Siwanata sedang menjelaskan 19 bab isi kitab Kutara Manawa. Aku tadi sudah sampai di mana, anak-anak? Ampun Bapak Dang Acarya. Kalau tidak salah, Bapak Dang Acarya baru sampai di bab 4. Ialah mengenai 8 macam pasal pencurian yang disebut Astacora. Terima kasih, Angger Cakradara. Baiklah, akan kuteruskan. Bab kelima ialah mengenai paksaan atau sahasa. Tidak seorang pun dibenarkan memaksakan kehendaknya kepada orang lain, apalagi dengan jalan kekerasan. Siapa yang melanggar undang-undang ini akan terkena pasal sahasa. Kemudian bab yang ke-6. Bab ke-6 ialah undang-undang yang mengatur mengenai jual beli atau atul-atuku. Jika seseorang hendak membeli sesuatu ataupun menjual sesuatu, dia tidak bisa berbuat seenaknya. Semua itu diatur dalam bab ataupun pasal-pasal atul-atuku. Selanjutnya, bab yang ke-7 ialah mengenai gadai atau sanda. Bab ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pegadaian. Kemudian, bab yang ke-8 mengenai utang piutang atau ahutang api hutang. Selanjutnya, bab yang ke-9 ialah undang-undang yang mengatur mengenai barang-barang titipan.
tentang perkawinan atau kawarangan. Bab ke-12 tentang perbuatan mesum atau paradara. Bab ke-13 undang-undang yang mengatur mengenai segala persoalan yang menyangkut masalah warisan atau dewe kaliliran. Bab yang ke-14 undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan caci maki atau wak parusia. Bab ke-15 undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan menyakiti seseorang atau danda parusia. Bab ke-16 mengenai kelalaian atau kagelehan. Bab ke-17 undang-undang yang mengatur mengenai perkara-perkara perkelahian atau atukaran. Bab ke-18 undang-undang yang mengatur mengenai persoalan-persoalan tanah atau bumi. Adapun perbuatan fitnah akan memperoleh sanksi ataupun hukumannya ataupun aturan-aturannya. Undang-undang mengenai fitnah ini dinamakan Duilatek. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah ada yang masih kurang jelas? Semua ada 19 bab. Seluruh perbuatan orang di seluruh negeri Majapahit ini, baik perbuatan buruk ataupun perbuatan yang baik, diatur oleh 19 bab yang tercantum di dalam kitab Utara Manawa. Wah, rupanya waktunya sudah habis. Sekarang kalian boleh istirahat. Nanti akan kita teruskan lagi. Rasemi, sampai kapan kita harus duduk bersila seperti ini? Sabarlah. Kita memang harus mengikuti peraturan yang berlaku di tempat ini. Kita bisa menjadi arca batu. Kalau kau tidak bisa sabar, cita-citamu akan semakin jauh. Ini pekerjaan yang sangat membosankan. Membosankan dan hina. Kita bisa menunggu dengan berdiri atau berjalan-jalan ke sana kemari. Mengapa kita harus menunggu dengan cara seperti ini? Duduk bersila seperti arca batu di depan pintu gerbang. Mungkin 2 orang prajurit sombong itu yang mengada-ada. Mungkin saja peraturannya bukan begini. Kurang ajar. Diam, Rakuti. Mereka sudah datang itu. Rakuti masih kelihatan bersungut-sungut ketika 2 orang prajurit penjaga pintu gerbang menghampiri mereka. Salah seorang prajurit menunjuk ke wajah Rakuti. Hai, ada apa dengan orang ini? Lihatlah, sepertinya dia tidak senang. Maafkan Tuan prajurit. Barangkali teman saya ini lelah. Kami memang baru saja menempuh perjalanan yang jauh. Kalau kau tidak senang, kau boleh pergi. Maaf Tuan prajurit. Kami sama sekali tidak terganggu dengan peraturan ini. Kami memang mengharapkan bisa bertemu dengan Bapak Dang Acarya Siwanata. Kalian boleh menemui beliau sekarang. Tapi awas, terutama kau. Kau harus berlaku sopan di depan beliau. Beliau adalah Parinata, pimpinan pusat pendidikan ini. Terima kasih Tuan prajurit. Terima kasih atas keterangan Tuan. Kapan kami diperbolehkan menghadap? Ayo, ikut kami. Dang Acarya Siwanata duduk di tepi kolam, di atas arca batu. Matanya memandang ke arah kolam yang penuh dengan ikan-ikan hias.
Binatang air itu berenang ke sana kemari, menyusup di sela-sela batu, ataupun bermain-main di bawah pohon Padmasana. Padmasana adalah pohon air atau teratai yang warna bunganya biru. Dang Acarya Siwanata kelihatan senang melihat pemandangan itu. Seekor anak lutung menempel di dadanya. Lutung ialah jenis monyet yang berwarna hitam legam seperti arang. Dua orang prajurit penjaga pintu gerbang bergegas melangkah membawa Rakuti dan Rasemi menghadap Parinata. Parinata adalah bahasa Sanskerta, artinya pimpinan. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Mereka inilah dua orang yang kami laporkan. Mereka ingin menghadap Bapak Dang Acarya Siwanata. Kalian boleh pergi, prajurit. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata, kami mohon diri. Dua orang prajurit penjaga pintu gerbang segera melangkah pergi. Dang Acarya Siwanata kelihatan tenang-tenang saja. Dia masih memandangi permukaan kolam. Dia sama sekali tidak menghiraukan kehadiran Rakuti dan Rasemi. Aku senang sekali melihat ikan yang berenang-renang ke permukaan kolam. Pemandangan seperti ini membuat hatiku menjadi sejuk. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Menyukai kolam dan ikan-ikan hias merupakan citra seni yang tinggi. Apa katamu? Citra seni? Kau tahu apa tentang citra seni? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Hamba mohon ampun jika sekiranya kata-kata hamba kurang berkenan di hati Bapak. Ya, duduklah. Sebenarnya aku sedang sibuk. Banyak pekerjaan yang harus ku selesaikan. Tapi karena aku menghargai kehadiran tamu-tamuku, maka aku terpaksa membuang waktu sedikit. Duduklah. Terima kasih Bapak Dang Acarya Siwanata. Terima kasih atas perhatian Bapak kepada kami. Mengapa kau masih belum duduk seperti temanmu itu? Kau takut pakaianmu menjadi kotor? Duduklah Rakuti. Cepat duduk dan aturkan sembah kepada Bapak Dang Acarya Siwanata. Rakuti perlahan-lahan menekuk kakinya. Kemudian duduk bersila di sebelah Rasemi. Mereka berdua segera menghaturkan sembah. Dengar. Tata krama, sopan santun, budi pekerti yang halus, tata bahasa yang halus dan ramah merupakan persyaratan untuk menjadi siswa-siswa pendidikan ini. Baiklah. Apa maksud kalian datang kemari? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Kami berdua ingin menjadi siswa pendidikan calon tanda. Banyak anak-anak muda yang ingin masuk kemari. Tapi sebagian besar di antara mereka tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Apakah syarat-syaratnya itu? Berat. Syarat-syaratnya cukup berat. Aku tidak tahu apakah kalian berdua sanggup memenuhi syarat-syarat itu. Kita lihat saja nanti. Siapa namamu? Nama hamba Rasemi, Bapak. Kau siapa? Apakah temanmu ini sudah biasa berbuat kurang sopan? Tundukkan wajahmu, Rakuti. Tundukkan wajahmu dalam-dalam dan jawab pertanyaan beliau. Ayo. Baiklah. Baik, kalau kau tidak bersedia menyebutkan namamu. Sekarang, kau ikut aku. Ampun, Bapak. Maksud Bapak kami berdua? Tidak, kau saja. Biar temanmu itu menunggu di situ. Baik, Bapak. Kau tunggu di sini. Tunggu di sini, Rakuti. Biar aku yang menghadap beliau lebih dulu. Aku sebal menjalani peraturan-peraturan seperti ini. Ingat, Rakuti, gunakan akal sehatmu. Kau tahu sekarang ini kita berada di mana? Dan kita berhadapan dengan siapa? Rasemi melangkah mengikuti Dang Acarya Siwanata. Mereka melangkah menuju
menuju ke sebuah bangunan khusus yang terletak tidak jauh dari kolam ikan. Bangunan itu adalah ruang pribadi Sang Parinata, pimpinan pusat pendidikan calon tanda. Sekalipun ruangan tidak terlalu luas, tapi semua nampak tersusun rapi. Tiang-tiangnya berukiran indah, demikian pula dinding-dindingnya. Ada beberapa tumpuk daun lontar terletak di atas meja. Dang Acarya Siwanata mengambil kursi berukir, sementara Rasmi duduk di lantai ruangan. Sambil mengelus kepala anak lutung, Dang Acarya Siwanata tersenyum ke arah Rasmi. Rasmi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Coba sebutkan ada berapa kasta semuanya. Baik, Bapak. Pertama adalah kasta Brahmana. Kedua adalah kasta Ksatria. Ketiga kasta Waisya. Keempat kasta Sudra. Dan kelima kasta Paria, Bapak. Ketahuilah, Rasmi, yang diperbolehkan menjadi siswa di pusat pendidikan para calon tanda hanyalah mereka yang berasal dari dua golongan paling atas. Pertama adalah golongan Brahmana, dan kedua adalah golongan Ksatria. Iya, Bapak. Kau harus tahu, semua calon siswa di sini nantinya akan menjadi manusia-manusia pilihan. Mereka bukan tergolong orang-orang kebanyakan. Mereka semua adalah orang-orang pandai. Mereka suka berpikir dan mengabdi kepada negara dengan tulus serta ikhlas. Mereka memang dididik untuk itu. Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Kalau memang persyaratannya seperti itu, nampaknya harapan hamba akan sia-sia saja. Kau dari golongan kasta yang mana? Ampun, Bapak. Hamba hanya berasal dari golongan petani. Keluarga hamba memiliki kasta Waisya. Dengar, Rasmi. Semua murid-muridku adalah anak-anak muda yang berasal dari kalangan tertentu. Sebagian di antara mereka adalah putra para Brahmana. Sebagian lagi adalah pangeran-pangeran, kerabat-kerabat kerajaan. Mereka ada yang berasal dari kerabat kerajaan Wengker, Pawanuhan, Daha, Kahuripan, dan sebagainya. Tapi kau tidak usah berkecil hati, Rasmi. Aku tertarik pada penampilanmu. Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Bagaimana hamba tidak berkecil hati? Ibarat hamba seorang prajurit yang ingin maju perang. Tapi hamba sudah harus terbunuh di tengah perjalanan. Kau rupanya juga seorang pemuda yang pintar berkata-kata. Bagus, bagus sekali. Orang yang pandai berkata-kata mempunyai banyak jalan untuk maju. Bagus. Tapi sebenarnya tidak seluruhnya murid-muridku berasal dari kasta Brahmana ataupun Ksatria. Ada di antara mereka yang berasal dari kasta Waisya. Itu merupakan pengecualian. Ampun, Bapak. Mengapa mereka memperoleh pengecualian? Begini. Sekalipun anak itu berasal dari golongan Waisya, tapi bisa saja dia masuk pusat pendidikan ini. Misalnya saja, karena ayahnya seorang pahlawan, orang tua laki-lakinya mati di medan peperangan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Atau bisa saja mereka dari golongan Waisya, asal orang tuanya kaya raya. Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Sekalipun Bapak sudah menjelaskan semuanya, tapi hamba tetap berkecil hati. Hamba berasal dari kasta Waisya. Sementara orang tua laki-laki hamba bukan seorang pahlawan. Keluarga hamba juga bukan berasal dari keluarga saudagar kaya raya. Jadi, sepertinya niat hamba tetap tidak akan terlaksana.
Tunggu dulu, Rasemi. Jangan patah semangat dulu. Marilah kita adakan tanya jawab sebentar. Kau pintar berkata-kata. Kau juga dapat berperilaku sopan serta santun. Kau senang membaca buku-buku? Ampun, Bapak. Hamba memang senang sekali membaca buku, terutama buku-buku yang menyangkut masalah tata pemerintahan atau sejarah. Mengapa kau senang membaca buku-buku? Ampun, Bapak. Hamba senang membaca buku karena di dalam buku terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan, Bapak. Mengapa kau senang membaca buku yang berisi ilmu pengetahuan? Ampun, Bapak. Hamba senang ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan dapat membuat seseorang maju dan berkembang. Bagus. Bagus sekali jawabanmu. Sekalipun kau berasal dari kasta Waisya, tapi nampaknya kau benar-benar ingin maju. Dan kulihat kau mempunyai syarat-syarat untuk maju. Otakmu encer dan semangatmu tinggi. Baiklah, aku akan mempertimbangkan lamaranmu, Rasmi. Terima kasih, Bapak Dang Acarya Siwanata. Terima kasih atas perhatian Bapak. Acarya Siwanata membawa Rasemi ke ruangan pribadinya. Ruangan itu tidak seberapa luas, tapi perabot-perabot tersusun dengan rapi. Tiang ruangan berukiran indah, demikian pula dinding-dindingnya. Beberapa tumpuk daun lontar terletak di atas meja. Di sudut ruangan nampak tersusun keropak-keropak tembaga, keropak batu atau prasasti, dan keropak kulit binatang. Rasemi duduk bersila di lantai ruangan. Dang Acarya Siwanata nampak tertarik sekali dengan penampilan Rasemi. Dia lalu mengadakan wawancara. Ketahuilah, Rasemi, tidak sembarang orang bisa masuk ke pusat pendidikan calon tanda. Mereka harus terdiri dari golongan Brahmana ataupun Ksatria. Di sini muridku cukup banyak. Beberapa orang di antara mereka adalah putra para Brahmana, putra para adipati, keponakan-keponakan raja, kerabat-kerabat raja, dan para kesatria dari negeri-negeri bawahan. Ada yang dari negeri Kahuripan, Pawanuan, Daha, Lasem, ataupun Wirabumi. Mereka semuanya adalah golongan bangsawan. Memang ada beberapa di antara mereka berasal dari golongan Waisya. Ini merupakan pengecualian. Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Mohon diterangkan mengenai pengecualian ini. Jika seorang dari golongan Waisya meninggal di medan peperangan karena membela martabat raja dan keharuman nama negara, maka dia akan dikukuhkan sebagai pahlawan. Jika orang itu mempunyai anak sulung laki-laki, maka anaknya itu berhak memasuki pintu gerbang pusat pendidikan para tanda. Ada lagi satu pengecualian. Jika seorang Waisya itu adalah saudagar kaya raya, yang karena kekayaannya itu mampu membayar sejumlah besar upeti kepada raja, maka salah seorang di antara anaknya laki-laki diberi hak untuk masuk pusat pendidikan para tanda. Itulah dua pengecualian murid-murid yang berasal dari golongan Waisya. Sedangkan mereka yang berasal dari golongan Sudra, apalagi Parya, sama sekali tidak ada pengecualian. Mereka dianggap rakyat jelata yang tidak mempunyai hak untuk menimba ilmu di tempat ini. Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata.
Rupa-rupanya hamba tidak mempunyai harapan lagi. Hamba berasal dari golongan Waisya, tapi hamba bukanlah anak seorang pahlawan ataupun anak seorang saudagar kaya. Oh, tunggu dulu Rasemi. Jangan berkecil hati. Aku tertarik pada penampilanmu. Sopan santunmu cukup wajar. Tidak berlebih-lebihan. Perilakumu juga cukup baik. Dan kau pandai berkata-kata. Apa senang membaca buku? Ampun, Bapak. Hamba memang senang sekali membaca buku. Buku apa saja yang pernah masuk di kepalamu? Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Memang, belum banyak kitab yang hamba pelajari. Tapi hamba pernah membaca beberapa buku karya Empu Tanakung. Dan beberapa buku lagi karya Empu Prapanca. Hamba juga pernah membaca ringkasan buku karya Empu Raganata yang berjudul Raja Niti. Bagus. Karena itu tidak mengirankan kau mempunyai tata bahasa dan tata bicara yang baik. Bagus. Rasemi. Iya Bapak Dang Acarya Siwanata. Berapa kali kau bertemu dengan orang pandai? Ampun Bapak. Sampai saat sekarang ini hamba baru bertemu dengan orang pandai sebanyak 2 kali. Pertama kali ialah ketika hamba sempat bertatap muka dengan Gusti Rekrian Mapati Nambi pada saat beliau pulang ke Kadipaten Lumajang. Kemudian yang kedua kali ialah sekarang ini, pada saat hamba sedang bertatap muka dengan Bapak Dang Acarya Siwanata. Baiklah Rasemi. Kalau menurut peraturan yang berlaku, sebenarnya kau tidak bisa diterima menjadi siswa Pusat Pendidikan Paratanda. Tapi baiklah, karena aku tertarik pada penampilanmu. Dan sepertinya kau mempunyai otak yang cukup encer. Aku akan mempertimbangkannya. Tapi aku harus menghadap Gusti Ramapati untuk minta petunjuk beliau. Terima kasih Bapak Dang Acarya Siwanata. Terima kasih atas kemurahan hati Bapak. Kalau begitu, kau tidak usah pulang ke desa kelahiranmu. Di pusat pendidikan ini ada banyak wisma. Kukira ada beberapa yang masih kosong. Kau boleh tinggal di situ. Tapi untuk sementara, kau belum bisa mengikuti pelajaran sampai aku memutuskan bahwa kau diterima menjadi siswa di sini. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Sekali lagi hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kemurahan hati Bapak. Tanpa pertolongan Bapak, hamba yakin tidak akan memperoleh kemajuan. Hamba yakin tidak akan bisa mengembangkan pribadi hamba sebagai seorang dari golongan Waisya. Baiklah Rasmi, sekarang kau boleh keluar. Aku harus memberikan pelajaran berikutnya kepada siswa-siswaku. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Bagaimana dengan teman hamba Rakuti? Kau tidak usah memikirkan temanmu itu, Rasmi. Ampun Bapak, kami berdua berangkat bersama-sama. Hamba merasa sangat iba kalau teman hamba harus menelan kegagalan, Bapak. Rasmi, kalau kau ingin maju, jangan pikirkan orang lain. Majulah sendiri. Soal temanmu itu, soal Rakuti, kau tidak perlu memikirkannya. Terus terang, aku tidak senang sikapnya yang kurang sopan. Jadi, teman hamba tidak diizinkan ikut belajar di pusat pendidikan ini, Bapak? Dengar, Rasmi. Kau lihat monyet kecil ini? Dia adalah anak seekor lutung. Lihatlah. Bulunya hitam legam seperti arang. Dia bukan tergolong manusia. Dia tidak mempunyai kasta. Dia jauh lebih rendah daripada kasta paria. Kau tahu kasta paria? Orang-orang yang tergolong kasta paria hanya tinggal di tengah-tengah hutan. Mereka tidak pernah bergaul dengan kasta di atasnya. Bahkan mereka tidak mungkin mempunyai hak untuk menatap muka seorang Brahmana yang kebetulan lewat. Nah, Rasmi,
Jika suatu saat nanti aku dapat mengajarkan ilmu kepada anak lutung ini, temanmu yang bernama Rakuti itu boleh belajar di pusat pendidikan para tanda. Katakan hal ini kepadanya. Haturkan sembah di depan Dang Acarya Siwanata, kemudian melangkah keluar. Dang Acarya Siwanata, Parinata di pusat pendidikan para tanda, memungut beberapa daun rontal sebelum melangkah ke halaman. Beberapa orang siswa nampak sudah berkumpul di bawah pohon. Sementara itu Rakuti masih duduk bersila di tepi kolam. Apa yang kulakukan di sini? Ada-ada saja Rasemi. Mengapa harus belajar di tempat seperti ini? Menurut pendapatku hanya membuang-buang waktu saja. Tak ada hubungannya dengan bagaimana cara seseorang harus memperoleh kekuasaan. Mungkin mereka itu siswa-siswa perguruan di sini. Kelihatannya mereka sombong-sombong. Menilik dari pakaian yang mereka kenakan. Jelas mereka berasal dari golongan bangsawan. Aku tidak senang orang-orang sombong. Mereka mengira diri mereka orang pandai. Dan mereka merasa pantas memandang rendah kepadaku. Lama sekali Rasemi. Apa saja yang mereka bicarakan di dalam sana? Pastilah mereka bicara yang tidak ada gunanya. Hanya omong kosong saja. Itu dia Rasmi. Aku ingin bicara denganmu, Rakuti. Berdirilah. Mari kita bercakap-cakap di sebelah sana. Jadi, aku sudah boleh berdiri sekarang? Aku sudah bicara panjang lebar dengan Bapak Dang Acarya Siwanata. Bagaimana hasilnya? Apakah kau bisa diterima menjadi siswa di sini? Ternyata nasibku cukup baik, Rakuti. Aku diterima. Tapi aku harus menunggu keputusan lebih dulu. Bapak Dang Acarya Siwanata ingin minta petunjuk dulu dari Gusti Ramapati. Lalu bagaimana dengan aku? Apakah aku juga bisa diterima? Rasemi, mengapa kau diam saja? Apakah aku ditolak? Rasemi, mengapa kau tidak mau menjawab pertanyaanku? Benar aku telah ditolak? Sabarlah Rakuti. Kau tidak perlu berkecil hati. Jadi aku ditolak. Begitu maksudmu? Kau tidak perlu putus asa. Aku tidak akan tinggal diam, Rakuti. Aku akan berusaha menolongmu. Rasemi, jawablah pertanyaanku dengan tegas. Apakah Bapak Dang Acarya Siwanata tidak bersedia mengangkatku menjadi murid di sini? Benar Rakuti. Kau dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Karena itu, menyesal sekali Bapak Dang Acarya Siwanata tidak bisa menerimamu sebagai siswa di pusat pendidikan para tanda. Kurang ajar. Aku sudah duduk bersila di sini. Aku sudah sabar menunggu. Dan ternyata aku ditolak. Berdebah, setan alas. Sabarlah Rakuti, sabarlah. Kita adalah sahabat. Bagaimanapun juga, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan berusaha agar kau pun nantinya bisa diterima menjadi siswa di sini. Sabarlah. Sudahlah Rasemi. Aku tidak butuh pertolonganmu. Aku akan menempuh jalanku sendiri. Tunggu Rakuti, tunggu dulu. Kau mau pergi kemana? Aku muak dengan peraturan-peraturan yang berlaku di tempat ini. Menyebalkan. Rasanya aku mau muntah. Sudahlah Rasemi. Kau tidak perlu memikirkan aku. Pikirkanlah dirimu sendiri. Marilah kita meniti jalan kita masing-masing. Kau boleh belajar di pusat pendidikan ini sampai kepalamu botak. Sementara aku akan menempuh jalanku sendiri. Akan ku gebuk pintu gerbang benteng kerajaan Majapahit. Rakuti! 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 Jangan Rakuti! Jangan!
tidak menghiraukan teriakan-teriakan sahabatnya. Dia langsung melangkah pergi. Wajahnya merah padam karena tersinggung. Rasemi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa sangat iba melihat keadaan sahabatnya. Sementara Rakuti terus melangkah, dan sekarang dia sudah tiba di depan pintu gerbang. 2 orang prajurit jaga segera menghampirinya. Tunggu dulu. Kau harus diperiksa dulu. Aku bukan seorang pencuri. Aku tidak perlu diperiksa. Kurang ajar. Kau harus berlaku sopan di depan kami. Minggir prajurit. Jangan menghalang-halangi langkahku. Awas. Kami sedang menjalankan tugas. Setiap orang yang keluar masuk pintu gerbang ini harus diperiksa. Siapa tahu kau menyembunyikan barang-barang yang berharga yang berhasil kau pungut secara diam-diam. Hei, mengapa kau pulang sendirian? Apakah kau tidak diterima menjadi siswa di sini? Bagaimana orang seperti dia bisa menjadi siswa Bapak Dang Acarya Siwanata? Kalau kalian tidak mau minggir, aku akan melabrak kalian. Jangan marah-marah. Kau boleh kecewa karena tidak diterima menjadi siswa di sini. Tapi bagaimanapun juga, peraturan harus ditegakkan. Ayo, berlutut di hadapan kami. Kami akan memeriksamu. Kalian boleh memeriksa Rakuti, tapi setelah kepalan tanganku ini melayang ke wajahmu. Kurang ajar. Kau berani memukul prajurit Majapahit, ah? Ayo, tangkap saja orang itu. Jelas dia mau membuat kerusuhan di sini. Tangkap dia. Mataku tidak bisa untuk melihat. Gelap semuanya. Aduh, tanganku seperti patah. Tulangku ngilu. Kurang ajar. Orang itu telah mengajar kita. Apakah dia sudah pergi? Iya, itu dia sudah berjalan ke sana. Dia sudah naik ke atas punggung kudanya. Hei, prajurit! Kalau kau merasa penasaran, susul aku ke kota Raja Majapahit. Itu lari bagaikan dikejar setan. Dia lari laksana terbang. Rakuti terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Wajahnya merah padam. Dia berkuda sambil terus mengeluarkan kata-kata kotor. Aku tidak butuh belajar. Akan kulabrak sendiri benteng istana Majapahit. Sanila kuning geni, jagatiro jagat geni, langitiro langit geni, segoro niro segoro geni. Untuk apa aku harus belajar kepada Dang Acarya Siwanata? Bisa apa orang itu? Apakah dia akan bisa mengalahkan Rakuti? Lihatlah. Tersinggung. Aku tidak terima. Aku telah ditolak mentah-mentah. Kurang ajar pimpinan pusat pendidikan itu. Apa alasannya menolak Rakuti? Keparat, setan tua. Dia pikir aku ini siapa?
Aku bukan orang sembarangan. Suatu saat nanti, akulah yang akan menjadi raja. Akan kurebut kekuasaan Jaya Negara. Dan aku tidak membutuhkan belajar kepada siapapun juga. Aku bisa belajar sendiri. Aku tidak butuh belajar kepada orang lain. Apa kelebihan Rasemi sehingga dia diterima dan aku ditolak? Kurang ajar. Lihatlah, aku yang paling kuat. Aku yang paling perkasa. Aku berdiri tegak bagaikan puncak Gunung Semeru. Aku berdiri kokoh bagaikan pohon kayu hutan. Oh, Wong Majapahit, tunggulah. Tunggu kehadiran Rakuti. Selesai melampiaskan hawa amarahnya, Rakuti kembali naik ke atas punggung kudanya, dan binatang itu kembali terbang di atas permukaan tanah. Rakuti terus menggebrak kudanya menuju kota. Rakuti menunggu malam tiba, baru dia pergi ke istana Majapahit. Dia pernah sekali masuk istana dengan jalan melompati tembok benteng. Rakuti menyembunyikan kudanya di balik sebuah pohon, tak jauh dari benteng. Kali ini dia ingin masuk ke lingkungan istana secara terang-terangan. Dia melangkah dengan kesal menuju pintu gapura samping. 4 orang prajurit jaga segera bersiap-siap dengan senjatanya begitu melihat kehadiran Rakuti. Berhenti! Kau tidak bisa jalan terus. Aku mempunyai keperluan yang sangat penting. Minggirlah! Siapa namamu? Dan kau mempunyai keperluan apa? Kau tahu, tidak sembarang orang diizinkan masuk lingkungan istana. Apalagi hari sudah malam begini. Kau hanyalah prajurit-prajurit. Kau tidak mempunyai hak melarangku. Minggir kataku. Kurang ajar. Kau tahu, kami bertugas menjaga pintu gerbang ini. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Cepat pergi dari sini, atau kau akan ditangkap. Aku paling sebal berurusan dengan prajurit-prajurit seperti kalian. Wong Majapahit terlalu sombong. Jadi kau masih belum juga pergi? Pergilah sebelum kami bertindak. Aku akan menemui Jaya Negara. Kalian jangan menghalang-halangi langkahku. Gila. Mungkin orang ini sudah gila. Hati-hati. Jangan-jangan dia mata-mata kaum perusuh kota. Ayo pergi dari sini. Kau tidak kami izinkan masuk pintu gerbang. Kalau begitu, aku akan masuk dengan jalan kekerasan. Mau minggir atau tidak? Kita ringkus saja orang ini. Kita tidak tahu siapa dia dan apa maksudnya. Tapi orang ini bisa berbahaya. Biarlah aku peringatkan sekali lagi. Hai orang desa, kalau kau ingin pergi ke alun-alun, datanglah besok pagi. Dan pintu gerbangnya bukan di sini, tapi di sebelah sana. Sekarang pergilah. Kami tidak mempunyai waktu untuk melayanimu. Kami harus menjalankan tugas. Aku tidak mau pergi ke alun-alun, goblok. Aku mau bertemu dengan Jaya Negara. Jelas dia orang gila. Ayo tangkap saja dia. Ringkus dia. Kurang ajar. Ya, 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 ya. Dua orang prajurit Majapahit segera menyerbu ke arah Rakuti. Rakuti melayani serangan dengan tombak Patmayoni. Dalam 2 gebrakan dia sudah berhasil melukai salah seorang prajurit. 2 orang teman yang lain segera turun tangan. Pertarungan menjadi lebih seru. Kali ini Rakuti berhasil melukai punggung salah seorang prajurit Majapahit. Darah mengucur membasahi pakaiannya.
Dia lari. Ayo kumpulkan teman-teman. Kejar orang itu. Tangkap. Hukum benda. Ada durjana masuk. Tangkap. Ada durjana masuk. Tangkap orang itu. Dia lari ke sana. Dia lari ke sana. Rakuti berlari menerobos pintu gerbang, kemudian menyusuri lorong samping. Tombak Patmayoni berlumuran darah. Rakuti salah mengambil jalan, dan sekarang dia sudah berada di alun-alun istana Majapahit. Beberapa saat kemudian, sekitar 200 orang prajurit sudah mengepungnya. Kau sudah melukai 2 orang teman kami. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Nampaknya aku tidak bisa melarikan diri lagi. Benarkah demikian? Lihat saja. Kau sudah kami kepung. Sekalipun kau pandai memainkan tombak, kau tidak mungkin dapat mengalahkan 200 orang prajurit Majapahit. Maka lebih baik kau menyerah. Kami akan membawamu menghadap pimpinan kami. Kau harus diperiksa. Aku datang kemari sebenarnya tidak untuk berurusan dengan kalian. Aku hanya ingin bertemu dengan Jaya Negara dan bicara padanya. Ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus kusampaikan pada raja kalian. Lancang sekali mulutmu. Orang ini harus diberi hukuman berat. Mari kita tangkap. Orang ini harus digantung di alun-alun. Mulutnya terlalu kotor. Dia pikir dia siapa? Berani sekali dia berkata seperti itu. Dia tidak tahu bahwa dia hanyalah seorang pencuri murahan. Ayo, sergap orang itu. Ringkos, tangkap. Kalau melawan, bunuh saja. Sepuluh orang Majapahit menyergap Rakuti. Rakuti mengamuk bagaikan banteng terluka. Tombak Patmayoni menyambar kiri kanan. Beberapa orang prajurit Majapahit sempat terluka, tapi teman-temannya sudah siap menunggu. Mereka pun ganti menyerang dengan gencar. Lama-kelamaan Rakuti menjadi kewalahan juga. Dia bermaksud melarikan diri, tapi 4 orang prajurit segera menyergapnya dan meringkusnya. Pada saat itulah Rawedeng dan Rayuyu datang ke tempat keributan. Ada apa ribut-ribut prajurit? Siapa orang itu, ha? Entahlah Tuanku Rawedeng, tapi sepertinya dia orang yang tidak waras. Perbuatannya sangat kurang ajar. Apa yang telah dilakukannya sehingga dia ditangkap? Dia ingin masuk pintu gerbang di samping. Kami sudah menahannya dan berusaha memberinya peringatan. Katanya dia ingin pergi menghadap Gusti Prabu Jaya Negara. Tunggu dulu. Coba kalian tenang dulu. Prajurit, angkat muka orang itu. Ayo, angkat mukamu. Lihat siapa yang datang. Kau tahu siapa pria agung yang duduk di atas kuda itu? Beliau adalah Tuanku Rawedeng dan Tuanku Rayuyu. Paksa dia berlutut. Dia harus berlutut. Berlutut di depan pembesar kerajaan Majapahit. Ayo berlutut. Ayo. 2 orang prajurit memaksa Rakuti berlutut. Sementara salah seorang di antaranya menjambak rambut Rakuti dan menengadahkan mukanya ke arah Rawedeng. Rawedeng tersenyum. Dia berpaling ke arah Rayuyu. Mereka lalu turun dari atas punggung kuda. Bukankah kau harimau dari desa Kanding? Lihat Rayuyu. Benar juga dugaan kita. Suatu saat dia pasti datang ke Majapahit untuk mengambil istrinya. Kukira dia bukanlah seekor harimau.
Dia hanyalah seorang pemuda desa yang bodoh dan celaka. Kau tahu, sekarang ini nyawamu berada di tangan kami. Kami dapat memerintahkan prajurit-prajurit itu untuk mencincang tubuhmu dan membuang mayatmu ke tepi jalan. Aku tidak gentar menghadapi maut. Wih! Kau sudah tidak berdaya, tapi kau masih berani menyombongkan dirimu. Kau benar-benar seorang pemuda desa yang goblok dan tidak tahu diri. Mau apa kau datang kemari, Mau mengambil istrimu si Tangsu? Iya. Dengar baik-baik. Aku datang kemari untuk bertemu dengan Jaya Negara. Kau tidak pantas menghadap raja junjungan kami, Mengapa aku tidak pantas menghadap seorang raja berhati busuk? Apakah kau sudah gila sekarang? Kata-katamu itu bisa membuat kau kehilangan kepala. Lebih baik kita pancung saja sekarang ini. Tunggu dulu, Rayuyu. Dia sudah tidak berkutik lagi. Dia tidak mungkin lagi melarikan diri. Kita dapat dengan mudah membunuh orang ini dan mengirimkan mayatnya ke desa Ganding untuk pelajaran. Tapi aku mempunyai rencana yang lain. Aku tidak sabar menghadapi orang seperti dia. Apa yang dibangga-banggakannya, Lebih baik kita bunuh saja sekarang. Benar, Tuan Rayu. Orang seperti ini hanya akan membuat kotor alun-alun istana Majapahit. Tunggu dulu, Kak Takut. Dengarkan. Dia terlalu enak untuk mati dengan mudah. Hei, Rayuyu. Suruh prajurit-prajurit itu mencambuk orang itu sampai kulitnya terkelupas. Sementara aku akan melaporkannya kepada Gusti Ramapati. Rawedeng segera berkuda meninggalkan alun-alun. Rayuyu memerintahkan beberapa orang prajurit mengikat Rakuti di bawah pohon Brahmastana. Dan setelah itu, dia memerintahkan agar Rakuti dicambuk. Mampus kau, Rakinding! Ternyata kau masih bisa merasakan sakit. Ini, rasakan cambukku. Lihat! 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 Prajurit, tidak usah banyak ngomong. Terus cambuki orang itu. Cambuk sampai dagingnya terkelupas. Jangan berhenti mencambuk sebelum orang itu kepalanya jatuh terkulih. Ayo terus. Baik, cambuk Rayu. Ayo kita cambuk. Ayo kita cambuk bersama-sama. Bagaimana, Rawedeng? Kau sudah menghadap Gusti Ramapati? Beliau gembira sekali, Rayuyu, karena kita sudah dapat menangkap Rakuti. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Lihatlah, nampaknya dia sudah tidak berkutik lagi. Pakaiannya robek-robek, punggungnya terluka parah. Demikian pula dada, perut, dan keningnya sobek karena ujung cambuk. Gusti Ramapati memerintahkan agar orang ini dimasukkan ke dalam penjara. Disatukan dengan Narapidana-pati. Orang ini memang harus dihukum mati karena perbuatan-perbuatannya, Rayuyu. Kukira hukuman itu cukup setimpal. Ayo prajurit, seret orang ini, masukkan ke ruang tahanan. Tempatkan dia bersama-sama dengan penjahat-penjahat lain yang diganjar hukuman mati. Baik, Tuan Rayu. Nah, kau boleh tinggal di situ sekarang. Sampai suatu saat nanti, para Algojo datang menjemputmu. Kalian semua mendapat tambahan seorang teman yang baru. Namanya Rakuti.
Dia mengaku sebagai seorang pendekar dari desa Gandeng. Kalian boleh berbuat apa saja kepada orang ini. Jika dia membuat ulah, kalian boleh menyiksanya. Kalau perlu, membunuhnya. Iya, dia sudah tidak ada harganya lagi. Dia sama seperti kalian. Dia ditempatkan di sini hanya untuk menunggu hukuman mati. Dua orang prajurit segera bergegas pergi, sementara Rakuti tergolek di lantai ruangan tahanan. Seorang narapidana menghampirinya. Rakuti berusaha untuk bangkit. Dia merasakan sekujur tubuhnya sakit. Aduh, berdebah. Aku akan membalas perbuatan ini. Kau pasti berusaha melawan mereka, prajurit-prajurit Majapahit itu. Lihatlah, punggungmu sudah hancur. Berapa ratus kali mereka mencambuk tubuhmu? Entahlah, mungkin 100, mungkin 200, atau mungkin 300 kali. Aku tidak dapat menghitungnya. Keparat prajurit-prajurit Majapahit. Suatu saat nanti, aku akan membalas perbuatan mereka. Kau jangan bermimpi. Tapi, apakah benar kau seorang pendekar? Aku sudah pernah membunuh beberapa orang prajurit Majapahit. Gila. Itu benar-benar perbuatan gila. Rasa-rasanya hukuman mati tidak cukup untuk menebus kejahatanmu. Aku tidak senang tinggal di tempat ini. Ini bukan istana. Ini adalah ruang tahanan. Ada berapa orang semuanya? Semua ada 17 orang. Dan mereka semua orang-orang yang tidak mempunyai harapan lagi. Termasuk kau. Siapa namamu tadi? Namaku Rakuti. Kau siapa? Namaku Gorasa. Sejak lahir, aku tidak pernah minum susu ibuku. Itulah sebabnya aku dinamakan Gorasa. Karena sejak lahir, aku hanya minum susu lembu. Aduh, punggungku. Punggungku seperti terbakar. Apakah kau seorang perampok? Bukan. Aku tidak pernah merampok orang. Kalau begitu, kau pasti seorang pencuri. Kau itulah yang pantas menjadi seorang pencuri. Aku tidak pernah mencuri. Lebih baik aku kelaparan daripada mencuri. Nah, mungkin kau seorang penipu. Aku hanyalah seorang yang mempunyai cita-cita. Orang mempunyai cita-cita tidak bisa digolongkan penjahat. Mempunyai cita-cita bukanlah kejahatan. Tapi mengapa kau bisa masuk ke ruang tahanan ini dan berkumpul bersama kami, narapidana Pati? Jelas, kau pasti mempunyai kesalahan yang berat. Bagaimana kau bisa ditangkap? Kemarin disuruh kerja bilangnya... Rakuti yang berdarah panas nekat datang ke alun-alun Majapahit. Setelah mengadakan perlawanan sengit, akhirnya Rakuti dapat diringkus. Pemuda desa Ganding itu kemudian dijebloskan ke ruang tahanan, disatukan dengan para narapidana Pati. Di ruangan tahanan, Rakuti berkenalan dengan Gorasa, salah seorang narapidana Pati. Gorasa menanyakan bagaimana Rakuti bisa ditangkap. Kita di sini tidak sendirian, Rakuti. Kita mempunyai teman. Semuanya 17 orang. Dan semuanya terkena pidana Pati. Kita tinggal menunggu giliran kapan para algojo datang menjemput kita untuk memancung kepala kita. Apakah mereka semua penjahat? Kalau mereka bukan penjahat, mereka tidak ada di ruangan ini. Tapi aku bukan seorang penjahat. Kau bisa saja menganggap dirimu bukan penjahat. Seorang perampok juga tidak mau dikatakan penjahat, karena dia berjuang untuk keluarganya. Seorang pembunuh
juga tidak mau dikatakan penjahat. Karena mungkin dia mempunyai alasan yang kuat untuk membunuh. Misalnya saja, untuk membela diri. Yang sudah pasti ialah, jika seseorang masuk ke ruangan tahanan ini dan berkumpul bersama kita, dia akan menjalani hukuman mati. Rakuti, bagaimana kau bisa tertangkap? Aku sengaja datang ke alun-alun Majapahit. Aku masuk ke pintu gerbang samping. Aku berkelahi dengan beberapa orang prajurit. Mereka lalu memanggil teman-temannya. Kurang lebih ada 200 orang. Aku dikepung, dikeroyok. Akhirnya aku dapat diringkus. Rakuti. Kau pikir aku percaya ceritamu itu? Hah? Aku juga seorang pembual. Aku tukang bohong. Kau tidak bisa membohongi seorang tukang bohong. Aku tidak membual. Aku bersungguh-sungguh. Dengar, Rakuti. Seekor kerbau atau kambing tidak akan berani menghampiri pisau potong. Seekor kupu-kupu atau belalang tidak akan berani terbang menghampiri api yang bernyala-nyala. Dan kau adalah seorang penjahat. Bagaimana kau bisa berani menghampiri ratusan prajurit Majapahit? Hah? Apakah itu bukan cerita bualan? Aku tidak mempunyai alasan untuk berdusta kepada siapapun juga. Termasuk kepadamu, Gorasa. Kau mau percaya terserah. Tidak, ya terserah. Bagiku tidak ada soal. Tapi aku berkata yang sesungguhnya. Aku memang sengaja datang ke istana Majapahit. Lalu, kau mau apa datang ke istana Majapahit? Aku ingin bertemu dengan Jaya Negara. Rakuti? Hah? Apakah kau sedang mabuk? Aku sedang terluka. Bukan mabuk. Lihat. Lihatlah punggungku ini. Panas sekali rasanya. Suatu saat nanti, kalau aku mendapat kesempatan, aku akan membakar prajurit-prajurit Majapahit. Aku akan membalas perbuatan mereka. Tunggu dulu. Aku masih belum mengerti. Kau ingin bertemu dengan Prabu Jaya Negara. Kau ini siapa? Apakah kau seorang pejabat negara? Hah? Apakah kau seorang pembesar? Atau barangkali kau seorang pangeran atau keturunan bangsawan? Kau ini siapa? Aku hanyalah seorang warga desa Ganding. Namaku Rakuti. Apakah aku tidak boleh bertemu dengan Raja Majapahit itu? Dia kan juga seorang manusia seperti aku. Ah, gila. Kau pasti sudah gila, Rakuti. Mau apa kau bertemu dengan Prabu Jaya Negara? Kau mempunyai urusan apa? Aku ingin membunuh Raja Busuk itu. Ah, sudahlah, Rakuti. Kepalaku menjadi pusing. Kata-katamu menjadi semakin tidak karuan. Sudahlah. Lebih baik kita tidak usah bicara. Aku mau istirahat. Kalau kau merasa lapar, kau boleh makan sisa-sisa makananku. Di sini kau tidak bisa makan enak. Jatah makanan kita hanya berupa jagung rebus dicampur dengan air garam. Selamat malam, Rakuti. Malam itu, kaki Bukit Pangi disirami cahaya bulan yang lembut. Dinamakan Bukit Pangi karena di kaki bukit banyak tumbuh pohon pangi. Pohon pangi ialah sejenis pohon waru, hanya daunnya agak kecil dan runcing. Bangunan-bangunan di pusat pendidikan para tanda kelihatan sunyi. Beberapa orang prajurit jaga berdiri di pintu gerbang, di dekat obor yang dipasang pada dinding. Para siswa sudah berkumpul di sebuah taman yang terletak di sudut halaman. Malam itu Dang Acarya Siwanata akan memberikan pelajaran tentang seni sastra. 2 orang siswa nampak masih berada di emper Wisma. Mereka adalah Rakai Linggar dan Rakai Manoja.
Rakai Linggar berasal dari kerabat kerajaan Lasem, raja bawahan Majapahit. Sedangkan Rakai Manoja berasal dari kerajaan Pawanuhan. Rakai Linggar melolos selembar daun lontar dari balik lipatan pakaiannya, kemudian membacanya di bawah cahaya lampu dinding. Kucium Gandawasa, busanamu yang wangi. Kubakar dupa homarcana yang harum untuk memuja namamu. Oh Mahija Putri Dewi Pertiwi. Pohon-pohon kawista berbunga di sepanjang bukit. Kupetik kembang katiran berwarna merah. Kusunting di atas sanggulmu yang indah. Marilah Dinda, duduk di bawah Kanakadanda, payung emas kerajaan, sambil membaca Kama Sutra, ilmu tentang bercinta. Disaksikan awan bercahaya kuning keemasan, dan angin bulan caitra bertiup ke selatan. Dua pikiran, dua raga, dua hasrat yang suci bersatu dalam jiwa. Bagus. Indah sekali bunyi syairmu, Rakai Linggar. Ya, aku menulis beberapa syair tentang cinta. Kau tujukan kepada siapa syair-syairmu itu, Rakai Linggar? Jika seorang laki-laki menulis syair tentang cinta, pasti ditujukan kepada seorang wanita. Maksudku, siapakah nama wanita itu? Itu rahasia. Rakai Linggar, kau tidak perlu merahasiakannya di depanku. Aku sudah tahu semuanya. Bukankah kau menaruh hati kepada Tuan Putri Tribuana Tunggadewi? Hati-hati Rakai Linggar. Kau harus bersaing dengan Cakradara, kesatria dari Singasari. Dan kau juga harus bersaing dengan Kuda Merta, kesatria dari kerajaan Wengker. Bukankah kau menaruh hati pada putri dia Huyat Sri Raja Dewi? Awas Rakai Manoja, kau pun tidak perlu merahasiakan hal itu kepadaku. Kita sudah lama saling mengenal. Apa itu? Kalau kau bisa menulis syair, aku juga bisa menulis karya yang sama. Pasti juga syair tentang cinta. Coba Rakai Manoja, aku ingin mendengar syairmu. Aku tidak sepintar kau dalam hal menulis syair. Syairku sangat sederhana sekali. Angin bertiup membawa keluh kesah yang dalam. Pohon cendana tidak menyebarkan bau harum lagi. Cumbana rasa hilang sirna. Citra karya tak mampu melukiskan alam yang permai. Dan hatiku dirundung berantah, sakit asmara. Raja penyair kehilangan aksara. Daun-daun lontar beterbangan. Unggas bersembunyi di dalam sarang. Matahari murung. Dan langit berurai air mata. Duhai Raja Kanya. Duhai tuanku putri yang jelita. Apa artinya lautan air susu? Apa arti menjadi putra bumi? Lebih baik ku buang diriku ke hutan Nandana. Ku ceburkan ragaku ke dalam Baruna. Oh, Sang Hyang Bagaskara. Bakarlah jiwaku. Hanguskanlah ragaku. Oh, Sang Hyang Bagaspati, cabutlah sukmaku. Bawalah terbang menembus awan tinggi. Oh, Sang Raja Kanya, apa gunanya jana loka, manusia dan tiga alamnya, bila cinta hancur menjadi debu? Syairmu cukup bagus, Rakai Manoja.
Tapi aku tidak senang mendengar isinya. Mengapa kau menulis kata-kata yang sedih? Mengapa kau menggunakan ungkapan-ungkapan yang putus asa sifatnya? Rakai Linggar, apakah orang seperti kita ini masih mempunyai harapan? Mengapa tidak? Kita manusia. Sekalipun kita berasal dari golongan kesatria, kita masih mempunyai peluang untuk mempersunting putri Sang Prabu Kartarajasa Jayawardhana. Aku tidak begitu yakin. Kalau kau mencintai dia putri Tribuana Tunggadewi, kau harus mampu bersaing dengan tuanku Cakradara dari Singasari. Sedangkan aku, jika aku masih ingin meneruskan niatan gila ini, aku harus bersaing dengan tuanku Kudamerta dari kerajaan Wangker. Saingan-saingan kita cukup berat, Rakai Linggar. Mungkin kita akan tersisih sebelum pertandingan dimulai. Jangan putus asa, Rakai Manoja. Jodoh manusia tidak ada yang tahu. Oh, Bapak Dang Acarya Siwanata. Manoja terkejut setengah mati. Tiba-tiba saja, Dang Acarya Siwanata sudah berdiri di belakang mereka. Rakai Linggar dan Rakai Manoja segera duduk bersila dan menghaturkan sembah. Ampun Bapak, kami tidak tahu kehadiran Bapak. Tentu saja kalian tidak tahu kehadiranku. Karena kalian sedang sibuk membaca surat-surat cinta. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Kami hanya belajar menulis sastra. Aku tidak senang melihat murid-muridku menulis sastra cinta. Mana syair-syair kalian tadi? Rakai Linggar, kesatria dari Lasem, segera mengulurkan selembar daun lontar. Demikian pula Rakai Manoja, anak bangsawan dari kerajaan Pawanuhan. Dang Acarya Siwanata sejenak mengamati dua lembar daun lontar. Dia manggut-manggut sebentar, tersenyum dingin, kemudian memberikan isyarat agar dua orang kesatria itu mengikutinya. Dang Acarya Siwanata duduk di atas sebuah arca singa batu. Sementara para siswa duduk bersila di sekelilingnya. Malam terang bulan. Memang begitulah cara Dang Acarya memberikan pelajaran kepada siswa-siswanya. Dia mengajar bukan hanya pada pagi hari ataupun siang hari. Kadangkala dia memilih suasana malam yang tenang dan sejuk untuk memberikan wejangan tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Dang Acarya Siwanata diam sesaat lamanya. Semua siswa menundukkan wajahnya, termasuk Rasemi. Lihatlah, dua orang muridku telah membuat syair yang tidak sepantasnya ditulis. Sekarang ini kita memang akan belajar ilmu sastra. Tapi bukan berarti aku mengizinkan kalian menulis syair-syair tentang cinta. Sekarang bukan saatnya untuk bercinta. Kalian harus mengikuti tata tertib pusat pendidikan ini. Jika kalian ingin segera menamatkan pelajaran. Rakai Linggar. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Dan kau, Rakai Manoja. Iya, Bapak. Jangan lagi menulis syair-syair cinta seperti ini. Rakai Linggar, kalau kau tidak dapat mengikuti tata tertib di sini, kau masih juga menulis syair-syair tentang cinta, kau akan kusuruh kembali ke Lasem. Dan kau, Rakai Manoja, kalau kau masih melanggar aturan-aturan yang berlaku di pusat pendidikan ini, kau pun akan kusuruh kembali ke Pawanuan.
Cukup jelas peringatanku ini? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya tidak akan berani lagi melanggar perintah Bapak. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Demikian pula saya. Saya akan mengikuti segala perintah Bapak. Bagus. Peringatan ini bukan hanya untuk Rakai Linggar dan Rakai Manoja. Peringatan ini untuk kalian semuanya. Nah, sekarang mari kita mulai pelajaran seni sastra. Seni sastra ialah seni merangkai kata-kata yang indah, yang mengandung makna. Ada beberapa buah buku sastra karya para pujangga zaman dahulu. Pertama kali kita kenal pujangga atau empu atau pengarang buku sastra pada zaman Mataram Tunggal. Ada yang tahu siapa namanya? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Kalau tidak salah, nama empu yang terkenal itu ialah Empu Walmiki. Apa nama bukunya? Ampun Bapak. Nama bukunya ialah Kitab Ramayana. Iya, benar. Empu Walmiki adalah pengarang buku Ramayana. Buku ini dikarang pada abad ke-9. Buku ini terdiri atas 7 bagian atau 7 kanda. Pertama, Balakanda. Balakanda mengisahkan keluarga Raja Dasarata di negeri Gosala, ibu kota Ayodhya. Bab yang kedua bernama Ayodhya Kanda. Buku ketiga bernama Arnya Kanda. Buku ini menceritakan penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana yang berkepala 10. Rahwana ialah raja raksasa dari Langka. Pada saat menculik Dewi Sinta, Rahwana dibantu oleh Marica yang menyamar sebagai kijang emas. Buku keempat bernama Kiskanda Kanda. Dan buku kelima bernama Sundara Kanda. Sundara Kanda mengisahkan seekor kera putih yang bernama Hanuman, kemenakan Sugriwa. Hanuman berhasil menyelamatkan Dewi Sinta dari cengkeraman Raja Rahwana. Buku keenam bernama Yudha Kanda. Buku ini mengisahkan peperangan antara tentara Rama dengan tentara Langka. Dan terakhir adalah buku yang ke-7 bernama Uttara Kanda. Nah, sekarang coba kau maju ke depan, Rasemi. Baik, Bapak Dang Acarya Siwanata. Yang lain mendengarkan. Rasemi akan membacakan sebuah syair tentang tugas serta kewajiban seorang kawula yang dipersembahkan kepada raja. Apakah kau sudah membuat syair itu, Rasmi? Ampun, Bapak. Hamba sudah membuatnya. Tapi barangkali syair hamba belumlah sebagus syair-syair teman-teman yang lain. Jangan terlalu merendah, Rasmi. Terlalu merendah justru menunjukkan sifat sombong yang biasa-biasa saja. Cepat, bacakan syairmu itu. Baik, Bapak Dang Acarya Siwanata. Sri Baginda Maharaja adalah seorang nirmoda. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.